Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ruh ini diantarkan ke muka bumi setelah Allah memerintahkan di langit ketujuh penerimaannya terhadap ruh orang yang beriman. Maka digabungkanlah ruh itu dengan jasad yang sudah terbujur kaku di liang lahat, ditinggalkan sendirian. Baru digabungkan saat 7 langkah terakhir orang yang tadi mengantarkan kita ke kuburan meninggalkan kuburan kita. Sebaik ruh disatukan dengan jasad, 2 malaikat Munkar dan Nakir mendatangi roh tersebut lengkap dengan jasadnya yang sudah kembali hidup, tetapi Allah haramkan boleh bergerak. Kita sendirian, gelap, sempit, didatangi 2 malaikat yang belum pernah kita saksikan semengeri itu bentuk wajah mereka. Pertanyaan mereka bagaikan suara halilintar petir yang sangat keras di pangkal telinga. Tapi Allah menjamin orang beriman dimuliakan oleh Allah. Kuat dia menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Ingat wahai hamba-hamba Allah, bukanlah orang yang mampu menjawab orang yang hafal di dunia apa pertanyaan malaikat dan apa jawabannya. Tapi orang yang mampu menjawab adalah orang yang isi jawaban itu telah ia amalkan ketika ia di dunia. Hanya orang macam inilah yang yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan juga kelak di kehidupan setelah kematiannya. Allah kuatkan dia mampu menjawab. Setelah itu terdengarlah suara dari langit bahwa Allah menerima hamba ini dan Allah mengakui. Kemudian dibukakan pintu neraka, ada tempatnya di dalam neraka. Dia ketakutan. Malaikat Munkar dan Nakir berkata, jangan cemas, jangan kamu takut. Memang tempat ini telah tertulis atas namamu, tapi karena engkau mampu menekan hawa nafsumu ketika engkau masih hidup, kau lawan setan yang terkutuk, kau tunduk kepada Sang Penciptamu, tempat ini telah disegel dan diharamkan buatmu selama-lamanya. Maka ditutuplah tempat itu dan dihilangkan dari pemandangannya. Lalu dibukakan tempat yang lain, tempat di dalam surga dengan segala fasilitas yang tidak terbayangkan dan tidak terkhayalkan, indahnya, lengkapnya, sempurnanya, mahalnya. Tempat itu ternyata tertulis di luar gerbangnya bahwa penghuninya adalah dia. Maka dia ingin loncat lari menuju ke tempat itu. Tetapi ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sabarlah, tempat ini pasti akan engkau huni, tetapi setelah kiamat. Tunggu dulu kiamat terjadi. Sementara engkau disuruh oleh Allah untuk menempati satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Bersenang-senanglah engkau bersama roh orang-orang soleh sebelummu. Maka kaum muslimin, al-qabru raudhatun min riyadul jannah. Kubur itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Maka dihantarkanlah roh ini membumbung ke langit. Khusus tempatnya disebut dengan a'la illiyin,
tempat roh orang-orang beriman sebelumnya yang telah meninggal dunia. Bertemulah dia, saling bertegur sapa dengan mereka dan saling bercerita. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang selamat di kehidupan kuburnya, di alam barzakhnya, pertanda setelah itu dia pasti selamat. Inilah nasib roh orang yang ketika hidupnya di dunia, dia lawan hawa nafsunya, dia kendalikan hawa nafsunya, dan dia mampu menepis godaan-godaan setan yang selama ini banyak menjerumuskan manusia. Dia lawan, tunduk dia kepada Al-Quran, dan dia patuh kepada tuntunan Rasulullah SAW. Kita juga telah menjelaskan bagaimana kebalikan daripada itu. Orang yang semasa hidup di dunia menuruti hawa nafsunya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Adapun orang-orang yang semasa hidup di dunia melampaui batas, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا, dan dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dia habiskan seluruh waktunya buat memburu dunia dan mencampakkan akhirat. Orang yang semacam ini menyaksikan 70.000 malaikat menghinakannya yang turun dari langit. Wajah mereka gelap, mata mereka garang dan marah. Tidak ada rasa dan bentuk kasihan sedikit pun di wajah mereka terhadapnya. Ditarik nyawanya oleh malaikat maut dengan paksa, dengan tamparan, dengan pukulan, agar roh mau keluar dari jasad. Inilah kematian yang su'ul khatimah. Saat jasadnya dengan begitu kasar dikeluarkan, telah keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah sesungguhnya roh ini betul-betul diperlakukan dengan sangat hina oleh 70.000 malaikat ini. Diseret dan dibawa dalam keadaan hina ke langit. Ditutup pintu langit oleh malaikat penjaga gerbang langit. Tidak diizinkan lewat karena bau yang sangat busuk daripada bau ruh ini. Ma'asyiral muslimin, menggelegarlah suara dari langit. Sesungguhnya hamba yang hina ini memang tidak layak menembus 7 lapis langit. Maka campakkan kembali ke permukaan bumi, kata Allah, gabungkan dengan jasadnya untuk menerima hukuman yang pantas atas segala kejahatannya, atas segala kesombongannya, atas segala kelalaiannya, atas segala dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Masyiral muslimin, Rasul melanjutkan cerita nyata ini yang pasti akan dialami oleh si para pendurjana di muka bumi. Maka ketika roh ini telah digabungkan dengan jasad, dia terbujur kaku sendirian di liang lahat. Keluarganya pun meninggalkannya. Semua harta yang dia punya tidak ada satupun yang boleh dia bawa. Handphone sekalipun yang selama ini dia bawa kemana-mana, itu pun dibawa lari balik pulang oleh keluarganya. Sehingga dia tidak bisa kontak keluarganya. Oh, datang sebentarlah sini, tak boleh lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, malangnya nasib orang ini. Tidak ada satupun keluarganya yang mau menemani, walau hanya sehari semalam. Siapa yang mau tidur di kuburan? Kaum muslimin, dia pun ditinggalkan. 2 malaikat Munkar dan Nakir datang. 2 malaikat Munkar dan Nakir datang. Suaranya yang membuat putus tali jantung, menyebabkan si durjana ini tak mampu menjawab. Rasul mengatakan dalam hadisnya, orang ini hanya berkata, ingin menjawab tapi tidak keluar satu apapun. Kenapa? Orang yang diberi kemampuan untuk menjawab oleh Allah, satu, orang yang ditolong oleh Allah pasti. Yang kedua, orang yang semasa hidup di dunia telah mengamalkan apa-apa yang harus dia jawab di dalam kubur. Telah mengamalkan apa-apa yang seharusnya dia jawab di dalam kubur. Jika dia tidak mengamalkan, maka tidak ada yang mampu keluar dari lidahnya. Melihat dia tidak mampu menjawab apa-apa, Rasul mengatakan, fadarabahu, maka dipukul ia oleh para malaikat bimitraqatin, dengan satu alat pukul yang sangat kencang dan kuat, dan dengan pukulan itu masuklah, terpuruklah ia ke dalam perut bumi. Babak belur bentuknya, hancur wajahnya, kemudian dia ditarik balik ke permukaan, kemudian dinampakkan kepadanya pemandangan surga.
dengan kenikmatan yang lengkap, ada namanya di situ. Maka sang makhluk ini, hamba yang sudah mati ini, ingin bergegas menuju ke tempat itu, ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seharusnya memang di sini tempatmu, Allah telah janjikan. Tapi karena engkau memperturutkan hawa dan nafsumu semasa hidup, engkau benarkan rayuan dan godaan syaitan yang terkutuk, engkau tidak tunduk kepada Al-Quran, engkau bantah sunnah, hidupmu sesuka hatimu, tidak mau diatur dalam agama, maka tempat ini disegel buatmu, dan engkau tidak layak menjadi penghuninya, ditutup. Lalu dibukakan pemandangan neraka, azab yang mengerikan, tempat tinggal yang tertera di situ namanya. Maka dia ketakutan. Dikatakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, sesungguhnya inilah tempat yang akan engkau huni setelah kematian ini, tetapi engkau baru menjadi penghuninya setelah kiamat terjadi. Maka dia pun berdoa, doa yang tidak akan merubah apa-apa. Allahumma ajlisah, ya Allah, lambatkanlah kiamat terjadi. Ya Allah, lambatkanlah kiamat terjadi. Karena dia tidak mau tinggal di tempat yang sudah disediakan, dan tempat itu baru akan dia duduk di dalamnya setelah kiamat terjadi. Makanya dia berdoa, ya Allah, lambatkanlah kiamat. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, di mana dia diletakkan? Di asfalas safilin, dalam perut bumi. Para ulama-ulama ahli hadis, para fuqaha imam mazhab yang 4 mengatakan hanya 2 tempat roh. Satu di a'la illiyin, bergabung dengan roh orang-orang soleh yang beriman dan bertakwa yang telah meninggal sebelum kita, dan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga yang ada. Satu lagi tempat orang roh-roh yang ada adalah di asfalas safilin, di dalam perut bumi yang paling hina, yang paling rendah, disiksa pagi, petang, siang dan malam. Siksa kubur adalah nyata, wahai hamba-hamba Allah. Rasulullah lewat di sebuah kuburan, di sekumpulan kuburan, dengan menunggangi unta. Tiba-tiba untanya mengamuk. Rasul turun cepat dan untanya dibawa menjauh, ditambatkan di batang kurma. Lalu Rasul bertanya, kuburan siapakah itu? Sahabat menjawab, itu kuburan fulan bin fulan, yang itu kuburan fulan bin fulan, dari kabilah anu, dari kabilah anu. Mereka berdua sedang diazab saat ini, kata Rasulullah. Binatang mampu mendengarkan suara mereka. Selain jin dan manusia mendengarkan ratapan, raungan, kesakitan orang-orang yang diazab di alam barzakh. Masyiral muslimin yang kami muliakan, yang pertama diazab karena kalau buang air kecil dia tidak istinja, dan juga suka buang air kecil di pemandangan umum, tempat terbuka. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kerjanya memecah belah dan mengadu domba orang, sehingga orang-orang jadi bermusuhan dan pecah kongsi, bercerai suami istri gara-gara lidahnya, maka mereka sedang diazab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan Mikail ke suatu tempat yang tidak pernah aku saksikan tempat itu ada di bumi ini. Maka ternyata tempat itu adalah alam kubur. Kusaksikan seorang lelaki sedang merebahkan badan, sedang telentang merebahkan badan. Laki-laki yang lain datang dari tempat, dari arah belakangnya, membawa satu bongkah batu sebesar kelapa. Tiba-tiba saja yang tadi rebahan, yang tadi tidur-tiduran, dihantam oleh yang datang dengan batu tersebut kepalanya. Pecahlah batok kepala itu, keluarlah benaknya, darah mengalir, otak pun berceceran kemana-mana. Orang yang bersangkutan menggelepar-gelepar kesakitan. Batu yang tadi menggelinding diambil kembali, kemudian akan dihantamkan kembali. Saat batu itu sedang diambil, kata Rasulullah, Allah menjadikan kepala orang yang tadi pecah, yang darahnya menyebar kemana-mana, benak dan otaknya keluar menyembur, Allah jadikan kembali utuh. Belum sempat dia bangkit, sudah dihantam lagi, pap, menggelepar-gelepar lagi kesakitan.
Berulang-ulang dilakukan itu, Rasul tak kuat lagi melihatnya. Tak kuat. Maka bertanya Rasul, wahai saudaraku Jibril, ini siapa? Kenapa dia diperlakukan begini? Jawaban malaikat Jibril di akhir hadis sangat mencengangkan. Ini umatmu hai Muhammad. Hah? Umatku? Ini umatmu hai Muhammad. Apa kesalahannya? Jibril alaihissalam mengatakan, ini umatmu suka ngaji, dengar pengajian hobi, isi Al-Quran dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Inilah orangnya. Ilmu ada, dengar pengajian hobi, tetapi tidak mengamalkannya. Hanya sekedar tahu. Kalau dengar pengajian manggut-manggut, paham dah. Pengamalan jauh panggang dari api. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Oh Ustaz, Pak Kiai, kalau begitu bagus kami enggak ngaji kali ya. Soalnya ngaji kayak gitu jadinya. Kok begitu kesimpulannya? Kesimpulannya harusnya saya wajib ngaji dan apa yang saya dengar harus saya amalkan. Gitu harusnya. Soalnya kenapa? Ala inna ra'sal khati'ah al-jahlu. Ketahuilah, induk dari segala dosa-dosa adalah banyak tidak tahu. Semakin banyak dia tidak tahu, semakin banyak dosa-dosa yang akan dikerjakannya. Pak Kiai, bukankah katanya ini entah siapa yang kata, bukankah katanya selama kita tidak tahu, kita kerjakan, kita tidak berdosa? Ada dengar macam itu enggak? Selama kita tidak tahu, kita kerjakan, kita tidak berdosa. Maka lebih baik kita enggak ngaji. Karena dengan tidak mengaji, kita jadi banyak tidak tahu. Kalaupun kita lakukan, kita tidak berdosa. Enak betul ngomongnya. Kalau itu benar, maka di mana-mana pengajian bakal sepi. Justru orang jahil disebut jahil karena nggak tahu. Dan penghuni neraka jahanam itu terdiri dari orang-orang yang jahilin, juhala, jahiliyah. Masyiral muslimin, wajib kita mencari tahu. Saat mana kita belum tahu, maka kita kerjakan, kita berdosa. Tapi setelah kita tahu, kita tobat, Allah anggap kita tidak pernah berbuat dosa itu. Begitu ya. Namun sampai mati kita betah dalam tidak tahu, maka sampai mati pula dosa itu bersama kita. Dan itulah yang akan dihisap pada hari kiamat. Tentang urusan bisnis, tentang urusan kedokteran, tentang urusan pembangunan, tentang urusan pertanian, tentang urusan komputer, teknologi. Kita pakai mata kita, kita gunakan kedua telinga kita, kita gunakan otak dan hati kita buat cari tahu. Kenapa tentang halal haram? Kenapa tentang tauhid syirik? Kenapa tentang khurafat, tentang ini? Kenapa kita tidak cari tahu? Kenapa tentang perintah-perintah Allah, larang-larang Allah kita tidak cari tahu? Padahal nanti kita tidak ditanya, kamu di dunia dokter ya? Kita tidak akan ditanya di akhirat nanti, kamu di dunia engineer ya? Kamu presiden dulu ya? Enggak ditanya. Yang ditanya itu adalah, kamu ngerti enggak halal haram? Kamu tahu enggak perintahku dan laranganku? Kamu tahu enggak kalau ini benar, kalau ini salah? Kamu tahu enggak perintah-perintahku dalam Al-Quran? Itu yang ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Bukan kamu apa rumus kimianya, enggak ditanya itu nanti. Enggak ditanya. Itu yang habis umur kita di dunia, capek. Formula-formula komputer, bagaimana untuk menjadi seorang programmer, bagaimana, waduh habis umur kita untuk itu. Sementara itu satu pun enggak akan ditanya nanti di hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah, saya dibawa lagi setelah itu ke tempat yang lain. Seorang lelaki sedang duduk, tiba-tiba ada lelaki lain yang kuat badannya membawa batu yang cukup runcing dan tajam. Laki-laki itu didatangi dari belakang, langsung dijambak rambutnya oleh laki-laki yang datang dari belakang. Kemudian batu tadi dipaksakan masuk ke dalam mulutnya, lalu disobek dari sini dengan tenaga yang full, ya, menjerit, menggelepar, kesakitan. Laki-laki ini kuat, kekar yang memegang tadi. Sekuat tenaga, menggelepar, kesakitan. Kemudian setelah lepas sampai kemari, robek semuanya, lepas sampai kemari, sampai tanggal ini rahangnya, sampai tanggal dia pindahkan
batu itu ke tangan kirinya, dia dijambak lagi, dia robek sebelah kirinya. Saat dia merobek sebelah kirinya, Allah jadikan yang ini baik kembali. Padahal darah tadi menyembur kemana-mana. Sakitnya itu yang luar biasa kaum muslimin. Sakit. Batu loh, masih nasib baik kalau masih pisau tajam. Kan begitu aja kan? Tengah-tengah. Ini enggak dengan batu, dengan kasar sekali, dengan tenaga yang full dan maksimal. Yang kiri pun dibuat macam itu sampai lepas pula ini. Dia pindahkan lagi ke tangan kanannya, dia ulangi balik. Ketika yang ini diutuhkan kembali oleh Allah, dia ulangi balik. Seperti itulah terus. Sampai kapan ini hai Jibril? Sampai kiamat, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, sampai kiamat. Apa kesalahannya? Siapa orang ini? Umatmu, kata malaikat Jibril. Umatmu. Apa kesalahannya? Dikatakan kepada Nabi Muhammad, inilah umatmu yang semasa hidup di dunia suka memfitnah orang, suka mengadu domba orang, suka menuduh dan menjadikan orang dibenci, dimusuhi. Kalau ulama, menjadikan ulama ditangkap, diusir, disiksa dan dibunuh. Kalau dia orang biasa, teman sejawat kerja, akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya gara-gara mulutnya. Assalamualaikum dari General. Assalamualaikum.